Shalom, selamat pagi. Ya, saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, ya, badan yang kuat, semuanya Tuhan berkati. Sebelumnya kami ingin menyapa seluruh Fathers Love Church yang dimanapun Anda berada dan semua pemirsa. Dan sebelum kita mulai untuk morning blessing ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar untuk kami semua Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh sehat. Apapun yang kami alami ini Tuhan, semua karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami mengawali hidup kami ini Tuhan dengan tuntunan-Mu Tuhan. Engkau jadikan Engkau menjadi pemimpin kami Tuhan. Setiap langkah kiranya Engkau yang selalu menyertai Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau menjadi pemimpin kami, maka kami akan menjadi pemenang Tuhan. Bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk memberikan persembahan syukur pujian. Dan firman-Mu nanti Tuhan akan menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Kuserahkan Tuhan dalam nama Yesus. Semua kita percaya, katakan amin. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saya ajak untuk kita lebih lagi menyembah Tuhan, lebih dalam lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah,
dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. I gladly bow the knee and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow the knee and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow the knee and worship you alone. Forever you will be. Mari angkat tangan segera. The Lamb upon the throne. I gladly bow the knee and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow the knee and
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita deklarasikan iman kita dari Mazmur 91 bahwa Allah adalah perlindungan kita. Mari kita deklarasikan bersama. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita boleh kembali dalam program Morning Blessing di hari Selasa, tanggal 22 Desember ini. Saya percaya semua bangun dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Katakan haleluya, katakan amin. Haleluya saudara ya, kita sedang masuk bulan Desember, di mana kita sedang mengenang kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Tuhan hadir di bumi ini untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya akan nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan puji Tuhan, doa saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa biar para seluruh jemaat Fathers Love Church dan pemirsa Tom Halias selalu dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan yang berlimpah, limpah. Katakan amin yang percaya. Mari kita belajar. Kita buka dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, saudara, ada sebuah kisah seorang pasangan Maria dengan Yusuf sedang bertunangan. Dikatakan bahwa Yusuf dengan Maria adalah manusia biasa seperti kita. Kalau kita bisa bayangkan saudara ya, Maria dengan Yusuf bertunangan pasti punya impian.
punya cerita masing-masing yang ingin dibawa dalam jenjang pernikahan. Saya percaya Maria dengan Yusuf waktu mungkin berpacaran atau sampai bertunangan pasti ada sebuah cerita, ada sebuah agenda, ada sebuah impian, ada sebuah tujuan dalam pertunangan tersebut. Nah, itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Maria bertunangan dengan Yusuf. Tetapi yang terjadi saudara, mereka berdua punya agenda, punya rencana. Saya yakin sebagai manusia pasti sudah selayaknya kalau muda-mudi berpacaran, bertunangan. Pasti kalau di zaman now mungkin tentukan di mana pestanya, nanti siapa yang akan diundang, mau punya anak berapa setelah menikah. Punya berbagai macam agenda dan keinginan, bahkan punya suatu tujuan. Tapi ajaibnya di tengah-tengah Maria dengan Yusuf bertunangan, malaikat mengatakan pada Maria bahwa engkau mengandung anak laki-laki dan kau memberi nama dia adalah Yesus. Nah, saudara, disinilah kita perlu belajar terinspirasi dalam kehidupan Maria dengan Yusuf. Kenapa? Setiap kita pasti punya agenda, pasti punya tujuan hidup, pasti punya suatu rencana hidup atas masa depan, atas segala sesuatunya. Tapi yang mau kita belajar di pagi hari ini, bagaimana Maria dengan Yusuf waktu mendapatkan perbedaan antara rencana manusia dengan rencana Tuhan. Yusuf dengan Maria mengambil keputusan lebih percaya dengan keputusan rencana Tuhan. Katakan amin. Kita buktikan. Waktu Yusuf mendengar bahwa Maria sudah mengandung. Dan Yusuf tertulis katakan dia orang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Dia berusaha diam-diam mau menceraikan calon istrinya. Artinya Yusuf masih pakai logikanya sebagai manusiawi. Tapi Yusuf akhirnya menyerahkan kepercayaan rencana masa depan apapun yang terjadi di atas segala-galanya adalah rencana Tuhan. Katakan amin. Bukankah seringkali kita berbenturan dengan rencanaku atau rencana Tuhan? Seringkali kita takut mempercayai rencana Tuhan. Makanya kita kembali saudara ya. Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal pertama katakan Maria terkejut. Ayat ke-29. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Karena Maria seorang wanita biasa. Dia bingung apa yang mau Tuhan katakan. Seringkali saudara waktu kita dengar firman Tuhan kita terkejut. Aku maunya begini Tuhan. Aku maunya begini, aku sudah punya rencana skenario begini, aku sudah punya suatu keinginan begini. Tapi kok Tuhan punya rencana yang berbeda? Tuhan punya keinginan yang berbeda, terkejut. Bahkan dikatakan sampai katakan bahwa lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Tapi Maria, sekali lagi, di ayat yang ke-38 kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu mereka itu meninggalkan dia. Wow, ajaib. Jadi jemaat pada Love Church dan para pemirsa seluruhnya dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, ini bukan hal yang mudah. Saya katakan bukan hal yang mudah. Diperlukan kita mengenal firman Tuhan. Diperlukan ada namanya connecting. Diperlukan kita semakin mengenal Kristus secara pribadi. Bukan kenal Kristus secara luar atau agamawi. Kita ambil contoh adalah masalah kasus Ayub. Waktu Ayub mendapatkan musibah, malapetaka, diizinkan Tuhan. Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan apa kata orang. Tapi sekarang aku mengenal Tuhan secara pribadi. Alami perjumpaan pribadi menjadi orang Kristen. Jangan puas Anda label-label dengan otentik segala gelar-gelar keagamawian. Alami perjumpaan pribadi personal dengan Tuhan. Maka saudara akan bisa berkata,
rencanamu jauh lebih indah. Akhirnya apa yang terjadi atas Maria dan Yusuf? Maria dan Yusuf terpilih untuk boleh dipakai. Maria mengandung rahimnya untuk Yesus lahir dan bersalin atas keluarga Maria dengan Yusuf. Saudara, mari kita percaya sekalipun kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi pegang firman Tuhan bahwa engkau masih punya masa depan. Apapun yang Tuhan katakan, rencana Tuhan dalam firman-Nya itu damai sejahtera. Indah adanya, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tiba-tiba atau rancangan tanpa hal yang Tuhan atur yang terbaik. Bahkan Tuhan berkata dalam kandunganmu saja Tuhan sudah mengatur yang terbaik untuk kita. Katakan amin. Mari percaya. Dan di balik kepercayaan kita akan rencana Tuhan, pasti rencana Tuhan jauh lebih indah, lebih besar, dan mengandung kemuliaan Allah. Seperti Maria dengan Yusuf. Mari kita belajar proses kepercayaan Yusuf dengan Maria. Akhirnya Yusuf tidak menceraikan Maria. Apapun konsekuensinya, dia percaya apa kata malaikat Gabriel. Dan Yusuf percaya apa mimpinya dari Allah. Saudara, maukah kita percaya firman-Nya ya dan amin. Mari ambil keputusan di hari ini, di pagi hari ini. Sekalipun kau belum lihat jalannya Tuhan, sekalipun mungkin kau tidak mengetahui, mungkin kau terkejut atau mungkin kau tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, ambil keputusan. Jembatannya adalah taat. Taat tanpa Anda harus menuntut mengerti dulu. Lakukan saja. Maka jalan-jalan Tuhan dan mampukan kita untuk setiap melakukan sesuatu rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Katakan amin. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Di pagi hari ini Bapa, kami percaya Kau memberkati setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami. Apapun yang kami alami, rencana apapun yang sepertinya gagal Tuhan, kami percaya di balik kegagalan Tuhan sedang memberi rencana yang baik bagi kami. Sekalipun kami nggak mengerti, sekalipun kami tidak memahami ya Tuhan, tapi kami mau ambil keputusan. Rencanamu, rencana indah, bukan rencana kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sekalipun kami nggak mengerti Tuhan, kami ambil keputusan untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Kau memberkati setiap para pemirsa, jemaat Father's Love Church, dan seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan program Morning Blessing di pagi hari ini Bapak. Dan bagi yang sakit, pegang yang sakit saat ini, pegang yang sakit, sentuh layar monitor Anda. Sentuh seperti wanita yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Sentuh, perkatakan, darah Yesus sembuhkan saya, darah Yesus pulihkan saya, darah Yesus bebaskan saya. Sekarang terima kesembuhan, terima. Dari seperti wanita yang menjamah jubah Tuhan Yesus, engkau menjamah layar monitor, kuasa iman yang sama terjadi. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kau dibebaskan. Yang buta melihat, tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Terbukalah berkat masa depan. Apapun divonis, apapun penyakitnya, yang stroke, yang Parkinson, yang tumor, ginjal, paru-paru, semua dibebaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan dibebaskan Tuhan dari virus Corona 19. Semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya memberikan saran kepada para pemirsa dan jemaat Father's Love Church untuk tetap mentaati protokol COVID-19 daripada pemerintah Indonesia. Pakai masker, sering-sering cuci tangan. Kita tetap punya iman, tetap punya kepercayaan pada Tuhan, tapi tetap taati peraturan pemerintah Indonesia yang sangat mengasihi setiap kita. Haleluya, shalom, selamat pagi, God bless you all.